Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap laksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Silahkan kalian buka buku cetaknya halaman 4. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam, yang kedua bahasa Indonesia. Untuk materi IPA yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Sedangkan untuk materi bahasa Indonesia yaitu tentang menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran yang pertama yaitu IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Nah, cara hewan bergerak itu bermacam-macam. Contohnya, burung terbang atau berpindah tempat dengan sayap dan kakinya. Ikan berenang dengan sirip dan ekornya. Kemudian kuda berjalan dan berlari dengan kakinya. Nah, baik sayap, kaki, sirip maupun ekor adalah salah satu organ gerak hewan. Sedangkan pada manusia, organ geraknya terdiri dari 2 tangan dan 2 kaki. Fungsi organ gerak diantaranya yaitu 1. Kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan mengayuh sepeda. Sedangkan tangan berfungsi untuk memegang, memanjat, menggenggam, dan menggali. Itulah organ gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, nah, pada organ gerak hewan dan manusia pada dasarnya ada kesamaan. Di antaranya yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif contohnya yaitu tulang. Organ gerak aktif contohnya yaitu otot. Nah, sekarang kita bahas organ gerak pasif, contohnya tulang. Mengapa tulang disebut organ gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Meskipun demikian, tulang tetap memiliki peranan besar dalam sistem gerak hewan maupun manusia. Dalam sistem gerak, tulang merupakan tempat melekatnya otot. Nah, sekarang kita bahas tentang organ gerak aktif, contohnya yaitu otot. Mengapa otot disebut organ gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otomatis tulang tersebut juga akan ikut bergerak. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok suatu bacaan. Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Nah, selain itu juga terdiri dari macam-macam paragraf. Di antaranya yaitu paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir
paragraf. Itulah macam-macam paragraf dalam suatu bacaan. Nah, dalam setiap paragraf hanya terdiri satu ide pokok. Kemudian ide pokok itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, berikut ini Ustadz berikan contoh bacaan yang terdiri dari 4 paragraf yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Silahkan kalian bisa baca sendiri teksnya hingga selesai. Kemudian kita akan menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Nah, ide pokok dan kalimat pengembangnya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sedangkan kalimat penjelasnya adalah gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak antara hewan dan manusia. Kalimat penjelasnya adalah alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Kalimat penjelasnya yaitu tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Pada paragraf terakhir, keempat, ide pokoknya adalah otot sebagai alat gerak aktif. Kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya adalah otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itulah materi yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa laksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika bepergian. Terima kasih dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.